Halo bosku, kali ini saya dibikin pusing 7 keliling sama Redmi 6 ya. Redmi 6 emang bangke ini Redmi. Ini tuh HP lemparan dari temenku ya. Kasusnya tuh dia mati nyala LED doang, cuma detek MediaTek ya. Terus saya coba gantilah ICMMC kan. eh, Pertama nggak support ICMMC-nya. Terus saya ganti dengan KMGE ya, KMGE 60013 B kalau nggak salah ya. Itu tuh ada tuh di video ini ya, di Vbox itu ada, itu lupa saya, pokoknya KMGE ya. Saya isi file dump, sukses tuh, sukses. Setelah sukses saya pasang kan. Setelah saya pasang, saya flash ulang tuh, saya flash ke ROM global karena sebelumnya kan itu DAM tapi DAM CSC ya. Terus saya flash ke ROM global. Karena semuanya sukses, file DAM sukses, terus flashing juga sukses gitu kan. Harapan saya kan HP pasti nyala kan, ya kan. Tapi setelah saya pencet tombol power, ternyata HP-nya tidak nyala bosku. Karena saya penasaran, saya lepaslah, saya cek power supply, ya kan. Saya nggak lihat-lihat tuh power supply itu voltasenya di berapa, karena saya nggak pernah rubah settingan tuh, biasanya 4 volt. Mungkin tadi habis diotak-atik temenku atau gimana, saya kurang tahu. Karena saya nggak lihat-lihat, langsung saja lah saya tembakin ke min plus, ke plus baterai kan. Jadinya mesinnya jebol alias short karena kena tegangan 8 volt. Bisa dilihat ya, seperti yang di video ya, langsung full short bosku, mesinnya langsung full short feedback ya. Ya harapan saya semoga nggak sampai CPU ya jebolnya, ya cuma di komponen aja lah. Terus saya lanjut kasih rosin ya untuk deteksi short ya, sebelum melakukan tembakan jalur feedback. Pasti tahu lah ya teknik ya, rosin ya. Saya kasih rosin supaya mudah untuk mendeteksi komponen mana yang short kan. Setelah itu lanjut tembak jalur feedback ya. Ternyata shortnya kelihatan ya seperti yang di video ya. Setelah saya cross check, ternyata shortnya itu di dioda ya, di dioda di jalur feedback. Dan untuk memastikan cuma itu aja yang short atau enggak, masih short atau enggak, saya coba cross check ulang ya pakai PSU ya. Ternyata mantap bos, tidak sampai CPU ya, cuma di diodanya aja yang jebol. Bisa dilihat di video, PSU nya nggak naik ya setelah saya cek ulang ya. Jadi langsung saya ganti ya, karena dioda itu wajib diganti. Kebetulan saya punya mesin bangkai ya. Setelah melakukan penggantian dioda, saya coba cross check lagi ya pakai PSU, short apa enggak itu ya, short lagi atau enggak setelah diodanya terpasang. Setelah saya cross check ternyata aman bosku, udah enggak short lagi ya. Berarti memang shortnya cuma di dioda aja. Jadi kita coba rakit dan pasang ya. Setelah saya rakit ulang, pas saya hidupkan, ternyata masih tidak menyala bosku. Emang bangke ini HP. Tapi pas saya raba-raba itu mesinnya agak anget ya, anget. Selang beberapa lama itu dia dingin lagi. Kalau ciri-ciri kayak gitu berarti mesin itu sebenarnya kelihatan kayak mesin aman lah intinya ya. Kalau yang biasa megang HP pasti tahu maksud saya. Setelah saya coba cek ternyata dia tuh apa ya namanya ya, lampu LCD-nya mati. Sebenarnya dia nyala, cuman backlight ya atau kasus mati lampu lah. Lanjut ya, buka Borneo skematik untuk tahu di mana letak IC lampu dan kroni-kroninya ya.
Setelah cek dan tahu letaknya di mana, langsung saya eksekusi ya. Setelah saya ukur-ukur, L yang di jalur lampu itu ternyata tidak nyambung bosku. Kenapa? Karena satu kakinya lepas ya. Itu dikarenakan karena L-nya juga udah agak busuk ya. Satu kakinya itu udah agak brodol. Makanya saya lanjut untuk melakukan penggantian L-nya ya. Setelah saya ganti, saya coba rakit lagi. Siapa tahu menyala bosku ya kan. Ternyata masih backlight, emang bangke. Akhirnya saya coba untuk profesional ya. Saya ukur-ukur lagi dengan teliti semua jalur lampu, baik output ataupun input ya. Langkah awal saya pakai pengukuran dioda ya, dan semua kakinya itu ada nilainya. Terus lanjut saya pengukuran buzzer, nyambung nggak tuh antara komponen ini ke komponen ini ya, sesuai dengan skema yang ada di Borneo skematik ya. Setelah melakukan pengukuran, ternyata ada satu jalur yang tidak nyambung ya, alias putus ya. Saya kasih di video ya jalurnya ya. Terus setelah itu saya lakukan penjemperan. Setelah dirasa beres dan aman, lanjut coba dihidupkan ya. Alhamdulillah, mantap ya bosku. Yes. Jadi saya melakukan jumper ya, jalur yang ini ya. Ini ke sini ya, jumper ya, karena jalurnya putus. Sekarang hidup guys, mantap. Setelah hidup, kita lanjut setup ya, karena ini kan habis ganti IC MMC ya, jadi pasti ya seperti HP baru beli ya. Tapi alhamdulillah ya, dari semua proses yang sangat-sangat rumit, akhirnya HP nyala sampai menu ya. Intinya usaha tidak mengkhianati hasil ya, telaten bos. Setelah selesai setup, saya coba cek IP ya, karena kebetulan emang IC yang sebelumnya itu mutar guys ya, jadi nggak bisa backup data ataupun NV data ya. Untuk sinyalnya ya pasti hilang lah, karena nggak bisa di backup karena IC-nya udah busuk ya. Bisa dilihat ya, cek email zong, terus versi pita basisnya juga zong ya. Jadi kita lanjut pengerjaan repair email ya. Untuk repair email saya flash ulang lagi ya ke room CSC ya. Setelah sukses baru saya repair lewat MIUI Meta ya. Lanjut repair lewat MIUI Meta, harus pakai MTK bypass out ya kalau pakai MIUI Meta. Lanjut uret, kalau sukses tampilannya seperti yang di video ini ya guys ya. Oke lanjut cek eBay ya, sudah muncul atau belum. Saya alhamdulillah ya guys ya, alhamdulillah sekali. Semua masalah dan cobaan hidup yang ada di dalam Redmi 6 ini akhirnya terpecahkan ya bosku ya. Meskipun prosesnya itu emang sedikit agak bangkek sekali, tapi alhamdulillah diberi kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Intinya usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya bosku, bagaimanapun itu prosesnya, meskipun ya sedikit agak bangkek. Oke ya, sharing kita kali ini tentang pekerjaan Redmi 6A cukup sekian ya bosku. Kalian bisa ambil sisi positifnya aja ya. Oke, assalamualaikum, bye.